Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang layak ditinggikan di dalam kehidupan kami, sepanjang hidup kami. Karya-Mu yang menakjubkan selalu membuat kami terkagum dan dipenuhi rasa syukur. Karena itu ya Tuhan, kami menyadari betapa hinanya diri kami, namun dengan kasih melalui pengorbanan Yesus Kristus, Engkau mengangkat kami, memulihkan, menjadikan hidup kami berarti. Karena itulah seharusnya hidup kami senantiasa meninggikan Engkau. Ketika kami mempersiapkan diri kami untuk merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami melalui perenungan firman Tuhan hari ini, menyadarkan kami sekali lagi akan makna hidup kami yang sesungguhnya sebagai manusia ciptaan dan umat tebusan-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menjelaskan firman-Mu. Inilah permohonan yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi hati dan seluruh kehidupan kita. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya yang telah mengizinkan setiap kita untuk bersekutu di hadapan-Nya dan menyembah Dia sebagai satu tubuh Kristus. Pertama-tama saudara, perkenalkan, nama saya Noel. Ya, nama panjang saya itu cukup panjang, nama lengkap saya Iputu Noel Elisama Putra. Ya, karena itu saudara bisa tahu menebak saya berasal dari Bali. Itu papa saya, saudara. Ya, memberikan nama itu karena saya sudah lahir dan besar di Makassar. Ya, saya lahir dan besar di Makassar dan bersyukur Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Saat ini saya melayani di Gereja Kristus Yesus Jemaat Singapura, dan bersyukur saya dikaruniai seorang istri yang begitu baik, namanya Elis, dan kami juga dikaruniai seorang putri yang bernama Annalise. Dan saudara, saya adalah seorang yang bisa menjadi sahabat saudara di dalam makan nasi kuning dan soto Banjar. Ya, terima kasih semuanya ya Bapak Ibu Saudara atas sambutan yang begitu hangat. Beberapa hari ini ya pengurus majelis hamba Tuhan ya bisa bersama-sama kami berbincang-bincang, bercakap-cakap sambil menikmati ya makanan-makanan kuliner yang ada di Banjarmasin, dan wah, sungguh luar biasa ya. Sudah lama sekali saya kangen dengan masakan-masakan tradisional Indonesia ya. Saudara, hari ini saya rindu berbagi kepada setiap kita sebuah tema yang meski mungkin ya cukup familiar bagi telinga kita, tapi ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita terus-menerus merenungkannya demi pertumbuhan iman kita sebagai murid Kristus. Dan tema ini berjudul To God Be the Glory. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan. Saudaraku, sebagai orang Kristen kita tentunya seringkali ya mendengarkan kalimat-kalimat ini ataupun ya kalimat yang menyerupai ini itu diucapkan. Baik di dalam keseharian kita maupun di dalam doa-doa kita ataupun di dalam pujian-pujian kita ketika kita sedang beribadah di gereja seperti ini, atau bahkan mungkin kita juga seringkali mengucapkannya, kita sendiri yang mengucapkannya dalam hidup kita. Namun pertanyaannya, sungguhkah kita mengerti makna dan implikasi dari kalimat ini? Saudara, adalah penting bagi kita untuk sungguh-sungguh menyadari hal ini, agar kalimat To God Be the Glory ini bukan hanya menjadi sebuah ucapan bibir yang klise belaka, namun sungguh menjadi sebuah kebenaran yang benar-benar kita hidupi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Saya selain melayani sebagai hamba Tuhan penuh waktu di gereja, saya juga sambil mengambil studi lanjut, tapi saya mengambilnya secara paruh waktu, part time begitu, di Singapore Bible College ya, Sekolah Alkitab Singapura. Dan pada waktu tanggal 3 sampai 4 Oktober tahun lalu, ya, sekolah saya ini mengadakan sebuah konser yang di dalamnya itu saya juga turut bernyanyi bersama paduan suara dan juga mendapat kesempatan untuk memainkan beberapa alat musik pukul secara bersamaan. Ya, kira-kira seperti ini saudara. Saya persilakan videonya. Nah, saudara, seperti itu kira-kira. Ada satu detil kecil yang nggak kelihatan di video itu, ya. Kaki kiri saya itu memainkan tamborin. Jadi kalau saudara dengar ada bunyi tamborin, cah, cah, cah. Nah itu kaki kiri saya main, cah, cah, cah. Nah, saudara, saya teringat ya, setelah acara selesai, itu beberapa orang itu sampai menghampiri saya dan memberikan apresiasi. Wah Noel, terima kasih ya atas pelayanan hari ini. Permainan perkusi kamu bagus sekali. Bagaimana caranya kamu bisa main seperti itu? Kanan main shakers, tangan kiri main kahon, kaki kiri main tamborin. Semuanya bermain secara bersamaan. Wah, kamu luar biasa sekali. Nah saudara, kira-kira bisa menebak apa tanggapan saya atas apresiasi tersebut? Kira-kira jawaban saya apa, saudara? Saya jawab begini, puji Tuhan, terima kasih. Nah, saudara, ini jawaban defaultnya hamba Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan, terima kasih, gitu. Tapi, saudara, beberapa detik setelah saya mengucapkan kalimat tersebut, hati saya tuh tiba-tiba berkata begini, akhirnya semakin banyak orang yang tahu saya bisa main perkusi dengan baik. Saudara, satu hal yang saya syukuri pada waktu itu adalah segera setelah suara hati itu muncul, kejadian itu berlalu, tiba-tiba ada suara hati yang lain. Dan saya percaya itu adalah Roh Kudus. Cara Roh Kudus berbicara kepada saya dan mengingatkan saya, Noel, hati-hati. Hati-hati, siapa yang sedang kamu muliakan dalam hidupmu? Siapa yang sedang kamu tinggikan dalam hidupmu? Saudara, di situ saya akhirnya memohon ampun kepada Tuhan atas kesombongan yang timbul karena keinginan untuk diakui oleh orang lain. Saudara, saya sadar akhirnya bahwa terkadang ya frasa puji Tuhan, kemuliaan untuk Tuhan itu bisa menjadi kalimat yang klise semata, yang tidak benar-benar kita hidupi dalam hidup kita. Bahkan itu bisa menjadi topeng rohani yang menyembunyikan sebenarnya ilah yang sedang bertahta di hati kita sesungguhnya. Saudaraku, saya rasa pergumulan yang seperti ini itu dialami oleh banyak sekali orang Kristen hari-hari ini, dan mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu Saudara hari-hari ini.
Kita bisa berkata dengan mudah semua karena Tuhan. Ya, namun hati kita penuh dengan kebanggaan atas usaha dan keterampilan kita. Di mulut mungkin kita bisa berkata puji Tuhan. Betul ya, karena hati kita memang sedang bersuka cita atas segala berkat Tuhan, atas segala kebaikan, segala kesejahteraan yang kita miliki. Di mulut kita mungkin mudah sekali berkata, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Ya tentu aja, sebab hati kita sedang penuh dengan kelegaan, merayakan keberhasilan, kesuksesan, pencapaian yang besar dalam hidup kita. Namun ketika badai melanda hidup kita, penurunan kondisi kesehatan melanda hidup kita, krisis ekonomi mengguncang hidup kita, kritik yang tajam menusuk hati kita, rasanya kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita itu juga akhirnya meredup. Kita sulit sekali menyadari kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dan akhirnya kita juga sulit sekali untuk hidup memuliakan Tuhan. Pertanyaan yang penting untuk kita renungkan sebenarnya, kenapa sih kita itu harus memuliakan Tuhan? Kenapa hidup kita ini kita harus memuliakan Tuhan? Mengapa kita manusia itu pada dasarnya tidak berhak menerima pujian, penghargaan, pengagungan atas apa yang telah kita capai dan kita miliki di dunia ini? Dan mengapa hanya Tuhan? Saudara, hari ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan mari sama-sama kita membacakan bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Roma pasal yang ke-11 ayat 33 hingga ke-36. Saya akan membacakannya di ayat 33. Bapak Ibu Saudara silakan membaca ayat 34 dan begitu seterusnya sampai ayat 36. Roma 11 ayat 33 hingga 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dari firman Tuhan ini kita akan belajar sebuah kebenaran bahwa kita harus memuliakan Tuhan karena Tuhan pada dirinya sendiri adalah mulia dan hidup kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Saudara, ini pesan utama dari khotbah saya hari ini. Kita harus memuliakan Tuhan karena Tuhan pada dirinya sendiri adalah mulia dan hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Dia. Kita akan melihat dua poin penting di dalam hal ini. Yang pertama, alasan kenapa kita harus memuliakan Tuhan itu karena Tuhan itu mulia. Saudara, jika kita mempelajari tentang doktrin kemuliaan Tuhan, beberapa teolog itu umumnya melihatnya ke dalam dua aspek. Ada yang dinamakan God's intrinsic glory dan God's ascribed glory. Contoh itu apa maksudnya? Saya akan menjelaskannya satu persatu bagi setiap kita. Saudara, God's intrinsic glory itu merujuk kepada kemuliaan yang memang sejak awal mula, sejak kekekalan itu sudah Tuhan miliki. Karena natur dan kualitasnya sebagai Tuhan. Dan inilah yang diungkapkan oleh Paulus di ayat ke-33 sampai 35. Paulus membuka rangkaian doksologi atau syair pujian pengagungannya kepada Tuhan ini dengan menyatakan sebuah realita yang menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan yang hakiki itu, yakni kekayaan, hikmat, pengetahuan Tuhan itu sangatlah dalam. Dan oleh karena itu, cara-caranya, keputusan-keputusannya itu tidak bisa kita pahami dengan pikiran manusia sendiri, kalau bukan Tuhan yang memberitahunya kepada setiap kita. Saudara, kebenaran ini Paulus simpulkan setelah sepanjang 11 pasal di kitab Roma ini. Ia menjelaskan tentang rencana besar keselamatan Tuhan melalui Yesus Kristus bagi seluruh bangsa.
yang hari ini kita kenal dengan istilah Injil. Saudaraku, Paulus itu begitu takjub. Dia menyadari meski semua manusia telah berdosa dan layak untuk menerima murka Tuhan, Tuhan sendiri itulah di dalam pribadi Yesus Kristus, dia datang ke dunia menjadi jalan pendamaian bagi umat manusia. Saudara, Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, sebagai orang keturunan Yahudi, ya, Paulus itu tahu betul bagaimana dahulu itu Israel itu berpikir bahwa mereka bisa diselamatkan melalui sunat dan ketaatan pada hukum Taurat. Namun ternyata itu hanyalah penuntun kepada Yesus Kristus yang akan datang, sang kebenaran yang sejati itu. Saudara, Paulus juga tahu benar bagaimana orang Yahudi itu berpikir bahwa hanya mereka lah yang layak diselamatkan, hanya mereka lah umat pilihan Tuhan, hanya mereka lah umat yang dituntun dan diselamatkan oleh Yahweh. Namun ternyata Paulus menjelaskan sepanjang 11 pasal itu tidak demikian. Rencana keselamatan Tuhan sejak awal ternyata itu untuk seluruh bangsa. Rencana keselamatan dari Tuhan sejak zaman Adam ini tidak mungkin manusia ketahui, saudara, kalau bukan Tuhan sendiri yang memberitahunya, menyatakannya melalui kehadiran Yesus Kristus. Itulah mengapa Paulus lebih lanjut menegaskan perbedaan kualitas kita sebagai manusia dengan Tuhan. Tuhan yang maha tahu itu kita terbatas. Tuhan yang maha perkasa itu dan kita yang lemah. Dan di sini Paulus ungkapkan perbedaan kualitas itu melalui 3 pertanyaan retoris, saudara. Di ayat 34 sampai 35, pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebenarnya karena kita sudah tahu jawabannya apa sebenarnya, ya. Dan di situ sesungguhnya pada intinya mau kasih tahu kita satu hal. Tidak ada seorang pun yang bisa menambah kekayaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan. Tidak ada. Saudara, Tuhan itu sudah punya segalanya dan Tuhan itu mampu memutuskan yang terbaik. Sebab Tuhan mengetahui segalanya. Saudara, inilah yang dimaksud dengan God's intrinsic glory. Tuhan mulia karena memang Dia mulia. Karena memang Dia punya karakter yang layak untuk kita katakan, ya, Engkau berharga dan mulia. Saudara, Tuhan kita mulia itu karena kesempurnaannya menjadikan Dia pribadi yang mulia dan layak untuk dimuliakan. Kemuliaan Tuhan itu tidak bergantung kepada hal-hal di luar dari dirinya. Kemuliaan Tuhan itu tidak bergantung kepada seberapa besar kita memuliakan Dia. Saudara, Tuhan itu tidak menjadi lebih mulia saat kita lebih sering datang ke gereja dan memuji-muji Dia. Tidak. Dan sebaliknya, saudara, Tuhan juga tidak menjadi kurang mulia kalau saudara dan saya tidak hidup memuliakan Dia. Tidak. Dia memang sudah mulia pada dasarnya, pada karakternya sendiri. Tetapi kita tetap perlu hidup memuliakan Dia. Kenapa? Yang kedua, karena hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Saudara, ayat 36a itu berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Saudaraku, dalam konteks kitab Roma, frasa segala sesuatu itu dapat kita mengerti sebagai keselamatan dan kehidupan kekal yang kita peroleh, yang sangat menentukan arah tujuan hidup kita, bahkan menentukan segala aspek kehidupan kita di dunia ini. Dengan demikian perlu kita akui, ya, bahwa hidup kita itu bergantung kepada Tuhan. Sebab keselamatan dan kehidupan kekal itu pertama-tama datang dari Dia. Dia itu sumbernya, saudara, keselamatan itu.
Saudara, sumber itu bukan hanya berarti dia sang pemberi, tetapi sumber itu juga bisa berarti dialah inisiatornya. Dialah yang berinisiatif memberikan keselamatan itu bagi kita manusia berdosa. Saudara, di dalam natur keberdosaan kita itu tidak mampu kembali kepada Tuhan, mencapai Tuhan dengan kemampuan kita sendiri, itu tidak mungkin, saudara. Jika bukan Tuhan yang berinisiatif untuk menyediakan, menganugerahkan jalan pendamaian atas dosa kita itu melalui Yesus Kristus, tidak akan ada manusia yang mampu kembali kepada Tuhan yang kudus dan mulia itu. Selanjutnya, saudara, keselamatan dan hidup kekal juga itu dikatakan oleh Tuhan. Oleh Tuhan itu berarti dikerjakan. Dialah pelaku utamanya, dialah jalannya yang dapat membawa kita kepada keselamatan. Saudara, manusia itu tidak bisa berkata, Tuhan selamatkan saya ya. Lihat, saya sudah sering sekali berbuat baik. Lihat, saya sudah sering sekali pergi ke gereja. Lihat, betapa besarnya pengorbanan saya untuk melayani Tuhan, untuk menekan kedagingan saya, untuk tidak hidup seturut dengan dunia ini. Tuhan, lihat dong usaha saya, selamatkan saya. Saudara, kita tidak bisa memperoleh jalan keselamatan itu dengan cara kita. Tidak bisa, saudara. Kita harus ikut caranya Tuhan. Kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus memiliki iman di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah datang ke dunia, mati di kayu salib, menanggung hukuman atas dosa manusia. Dan bukan hanya itu, dia bangkit, dia menang atas maut dan hidup selama-lamanya. Miliki iman di dalam dia, itulah jalan satu-satunya kita diselamatkan. Karena itu, saudara, jika ada dari kita hari ini, jika ada dari saudara hari ini yang belum sungguh-sungguh punya iman kepada Yesus, saudara selama ini mungkin hanya ikut-ikutan karena keluarga saudara ke gereja, saudara juga ke gereja, tapi saudara tidak benar-benar memikirkan, tidak benar-benar memutuskan iman saudara. Saudara, saya berdoa agar di dalam anugerah Tuhan, Roh Kudus membuka pikiran dan hati saudara untuk sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh memiliki iman itu, iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya lahir dari keluarga Kristen, bahkan keluarga pendeta, saudara. Ya, papa saya itu seorang pendeta, mama saya seorang penginjil juga, hamba Tuhan. Dan saya sudah pergi ke gereja itu sejak di dalam kandungan. Ya, karena mama saya waktu hamil, ya mama saya tetap ke gereja, melayani begitu sebagai hamba Tuhan. Dan saya tahu Alkitab itu sejak kecil, sejak dari sekolah minggu. Bahkan mengenal pelayanan gerejawi itu sejak sangat muda sekali. Saudara, saya sering duduk di samping ibu saya ya, ketika ibu saya memainkan piano di gereja, mengiringin jemaat untuk bernyanyi, itu saya suka duduk di sampingnya dia, saudara. Bahkan saya itu juga mulai melayani di paduan suara anak-anak, itu sejak usia 4 tahun. Usia 4 tahun, saudara. Namun, memiliki kehidupan gerejawi sejak muda, itu ternyata tidak serta-merta membuat saya itu benar-benar menyadari dosa saya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lebih tepatnya pada waktu itu ya saya tidak terlalu mikirin, saudara. Orang tua saya ke gereja, mereka hamba Tuhan, masa anaknya gak ke gereja? Ya ke gereja lah, iya kan? Papa mama pelayanan, masa anaknya gak melayani? Ya ikut pelayanan, gitu. Tapi saya tidak benar-benar memikirkan iman saya secara pribadi. Sampai suatu waktu di usia 11 tahun, Tuhan membawa saya mengikuti sebuah KKR anak. Dan disitulah Roh Kudus memakai momentum itu untuk menantang saya, memperbaharui hati saya, menolong saya untuk mengakui dosa saya dan memutuskan untuk percaya, beriman, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Saudaraku, lahir baru dan pertobatan memang tidak harus
selalu terjadi di dalam satu momen tertentu saja. Tetapi kita perlu hati-hati saudara. Sebab kehidupan gerejawi itu tidak menjamin bahwa kita benar-benar hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita perlu hati-hati terhadap keselamatan jiwa kita. Kita perlu memikirkannya. Sungguh-sungguh merendahkan diri di kaki Kristus. Percaya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab Dialah pemberi keselamatan itu. Dan hanya melalui Dialah kita bisa diselamatkan. Saudara, sampai di sini saja kita seharusnya sudah semakin disadarkan ya, bahwa hidup kita ini benar-benar sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang lebih penting sesungguhnya selain keselamatan jiwa kita. Dunia ini sementara saudara, tetapi jiwa kita itu akan kekal selama-lamanya. Dan itu semua bergantung kepada inisiatif dan karya Kristus, karya Tuhan. Tanpa Yesus, kita mungkin tetap dapat melakukan kebaikan. Kita mungkin bisa beroleh pencapaian tertinggi di dunia. Tetapi semua itu hanyalah kesia-siaan. Sebab akhir hidup kita tetaplah kematian. Karena itu saudara, jika kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan hari ini, bersyukur. Selalu bersyukur saudara. Kalau saudara sudah mendapat anugerah keselamatan itu melalui iman di dalam Kristus, syukuri itu. Belajarlah untuk hidup penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Meski hidup kita penuh tantangan, meski hidup kita penuh pergumulan, sakit penyakit, kegagalan, penuh dengan ratap dan tangis, saudara, paling tidak penghiburan bagi setiap kita adalah kita tidak akan mengalami semua itu selama-lamanya. Kita akan terlepas dari segala penderitaan dunia ini ketika Kristus datang nanti kedua kalinya. Dan kita akan hidup damai, penuh sukacita bersama dengan Tuhan di kerajaannya. Karena itu saudara, saya rindu kita mengambil waktu sejenak saat ini untuk bersyukur. Apapun yang kita alami di dunia ini, kita perlu bersyukur saudara. Karena keselamatan dari Tuhanlah sesungguhnya itu berkat terbesar dan tidak akan pernah bisa diambil daripada kita lagi ketika kita sudah mengalaminya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Secara pribadi berdoa kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memilihku. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berikan keselamatan, anugerah itu kepada diriku. Terima kasih Tuhan. Meski segala pergumulan, tantangan hidup masih terus aku lalui, aku tahu di dalam Kristus semua ini hanyalah sementara. Aku akan hidup bersama Tuhan di sorga kelak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, doa, katakan kepada Tuhan terima kasih atas iman yang sudah Tuhan anugerahkan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Naikkan pujian kepadanya, saudara. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Dengan penuh syukur nyanyikan Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi kita katakan segala pujian syukur bagimu. Karena Engkau sudah hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yang terakhir, saudaraku, kita tahu keselamatan itu bukan hanya inisiasi Tuhan, diberikan oleh Tuhan, tetapi Tuhan memberikan semuanya itu dengan satu tujuan, menuntun kita kembali kepada Tuhan, mengarahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Tuhanlah arah dan tujuan akhir dari setiap kehidupan yang sudah diselamatkan. Dan keselamatan itulah yang pada akhirnya akan memampukan kita untuk kembali hidup bagi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Saudaraku, kita perlu ingat tujuan Tuhan sejak awal itu menyelamatkan kita bukanlah semata-mata agar kita itu menikmati keselamatan itu saja, tetapi untuk mengerjakannya, menghidupinya, mewujud nyatakan iman kita melalui kehidupan kita yang pada akhirnya mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan. Inilah mengapa saudara Yesus sendiri menasihati di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan pada akhirnya memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, inilah aspek kedua dari kemuliaan Tuhan, God's ascribed glory. Saudara, ini merujuk kepada kemuliaan yang kita sematkan,
yang kita berikan kepada Tuhan, baik melalui pikiran kita, perkataan kita, doa kita, puji-pujian kita, segenap aspek kehidupan kita. Saudara, kita menyematkan kemuliaan kepada Tuhan, atau singkatnya ya, sederhananya, kita memuliakan Tuhan, sekali lagi saya tegaskan, bukan karena Dia butuh tambahan kemuliaan. Bukan, saudara, Dia sudah mulia pada dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, kita sebagai orang-orang yang berdosa, inilah yang sesungguhnya membutuhkan kesempatan demi kesempatan untuk apa? Melatih diri kita, mendisiplin diri kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Karena kita tahu keselamatan itu tujuannya untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk kita. Saudara, sebagai manusia berdosa, kita sering kali kehilangan arah. Kita lupa siapa yang seharusnya kita muliakan dalam hidup kita. Mata kita sering kali dikaburkan dengan gemerlap harta dunia ini, kuasa, kesenangan, segala pencapaian, kenyamanan hidup. Sehingga kita lupa bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi yang layak menjadi harta yang begitu berharga dalam hidup kita. Hati kita akhirnya menjadi tawar ketika kita melewati berbagai tantangan, kegagalan, kesakitan. Kita merasa kemuliaan Tuhan seakan-akan redup dalam hidup kita. Tuhan, kok rasanya sulit sekali untuk mengandalkan dirimu. Aku selalu berdoa tapi kok selalu kehidupanku tidak baik-baik saja. Kok Tuhan rasanya tidak benar-benar peduli dalam hidup saya. Saudara, seakan-akan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita itu redup. Kita lupa pada sejak awal Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya menyelamatkan engkau dan saya. Pada akhirnya, saudara, arah hidup kita seringkali bergeser. Tujuan hidup semula kita seringkali bergeser. Kita sulit untuk memuliakan Tuhan. Kita sulit untuk menikmati kehadirannya dalam hidup kita. Saudara, pada akhirnya kita perlu mengakui bahwa ya, hidup kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Sebab Dialah sumber keselamatan, Dialah jalan keselamatan, dan Dialah tujuan akhir kenapa kita diselamatkan itu. Saudaraku, memuliakan Tuhan sesungguhnya berarti merespon kemuliaan Tuhan yang Ia nyatakan kepada kita dengan tepat. Hal ini serupa dengan makna beribadah yang sesungguhnya sebenarnya, saudara. Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kemuliaannya melalui segala ciptaan. Tuhan sudah terlebih dahulu memperkenalkan dirinya melalui kehadiran Yesus. Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan anugerah keselamatan dan kehidupan kekalnya melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Bahkan menyingkapkan isi hatinya bagi setiap kita melalui Alkitab yang saat ini kita punyai. Dengan demikian, saudara, tugas kita seharusnya sekarang adalah merespon segala karya Tuhan itu dengan tepat. Mewujudkan iman kita kepada Kristus melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Karena itu, saudara, aplikasi bagi setiap kita hari ini itu terambil dari Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama, satu ayat setelah ayat yang kita bahas hari ini. Persembahkanlah hidup kita seutuhnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dan dengan demikianlah kita sesudah dikatakan beribadah. Pertanyaannya, saudara, apa yang bisa kita lakukan dalam kita mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan? Saudara, seorang penggubah musik klasik ternama bernama Johann Sebastian Bach itu menginspirasi dunia terkait bagaimana dia mendedikasikan kehidupannya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, salah satu cara Bach melatih diri dan mendisiplin dirinya untuk terus hidup memuliakan Tuhan adalah ketika dia menggubah sebuah karya musik, ia akan memulai lembaran musiknya itu dengan menuliskan sebuah doa.
Dalam bahasa Latin di bagian atas kertasnya itu Jesu Juva, yang berarti Jesus help, Tuhan tolong. Dan kemudian ketika dia sudah mengarang semua komposisi lagunya, dia menutup lagunya itu, karyanya itu dengan sebuah kalimat Soli Deo Gloria. To God be the glory, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, inilah cara Bach untuk terus mengingatkan dirinya bahwa semua karya-karyanya ini dia mau persembahkan untuk Tuhan. Dia mau menghidupi kehidupannya itu bagi kemuliaan Tuhan. Itu cara dia mendisiplin diri untuk terus berserah, hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus menasihati, karena itu baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara, meski lingkungan, meski pekerjaan, atau mungkin meski sekolah mata pelajaran yang kita jalani itu kurang menyenangkan, tetaplah lakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab agar Tuhan dipermuliakan. Meski sekitar kita melakukan pekerjaan, melakukan bisnis dengan di dalam ketidakbenaran, saudara tetaplah hidup berintegritas agar Tuhan dipermuliakan. Saudara, meski kita sedang melalui lembah kekelaman, mengalami kegagalan, menderita sakit penyakit, kesulitan keuangan, ataupun berbagai penderitaan yang Tuhan izinkan kita lalui dalam hidup ini, saudara tetaplah memuji Tuhan, tetaplah menyaksikan kebaikannya dalam hidup kita, agar Tuhan dipermuliakan. Lebih lagi saudara, seorang teolog bernama Lloyd Jones itu pernah berkata begini dalam khotbahnya yang membahas Roma pasal yang 11 ayat 33-36 ini. Dan dia berkata, theology always leads to doxology. Teologi selalu menuntun kepada doksologi, pujian, kemuliaan kepada Tuhan. Jadi saudara, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyadari kemuliaannya, seharusnya hidup kita itu semakin rindu kepada Tuhan, semakin terarah untuk memuliakan Tuhan. Jika kita sungguh mengalami pengorbanan Kristus bagi keselamatan jiwa kita, maka seharusnya tidak ada pengorbanan yang terlalu besar kalau kita lakukan itu buat Tuhan. Malas ke gereja, capek. Saudara, ingat pengorbanan Kristus buat engkau dan saya. Saya mundur ajalah dari pelayanan ini, makan hati terus contoh. Saudara, ingat pengorbanan Kristus bagi engkau dan saya. Contoh, saya tidak akan pernah mengampuni dia. Yang dia lakukan pada saya itu jahat. Saudara, ingat pengorbanan Kristus buat engkau dan saya. Saudara, jika kita sungguh menghayati cinta Tuhan, maka seharusnya tidak ada satu hal pun yang kita rindukan selain Tuhan, selain firman-Nya. Jika kita sungguh meyakini bahwa Tuhan yang mulia itulah yang terlebih dahulu hadir di tempat ini, mengundang engkau dan saya untuk bersekutu, beribadah bersama, saudara, seharusnya kita merespon kasih karunia Tuhan itu, anugerah Tuhan, hak istimewa itu dengan tepat. Mempersiapkan diri dengan baik ketika kita mau datang beribadah, dan berusaha untuk sedemikian rupa hadir dan tidak terlambat, saudara. Karena kita tahu kita mau berjumpa dengan kekasih hati kita, Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dan Dia Allah yang mulia. Sudahkah kita meresponnya dengan tepat? Saudara, terkadang kita manusia ini suka hidup dengan standar ganda.
Saya tidak tahu ya ketentuan yang berlaku di kantor-kantor atau lembaga pemerintahan saat ini. Dulu papa saya itu seorang pegawai negeri. Jadi dia seorang pendeta, Sabtu Minggu berkhotbah di gereja, tapi Senin sampai Jumat beliau itu mengajar sebagai guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri begitu. Nah, ketika mulai tuh jabatannya naik, golongannya naik, dia itu pindah kantor, bukan lagi di sekolah, tetapi di Departemen Agama, saudara. Departemen Agama Wilayah. Nah, tiap pagi itu papa saya itu harus ceklok absen. Ya, zamannya itu masih cekrek gitu ya. Mungkin beberapa bapak ibu masih ingat dulu cekrek gitu. Itu nggak boleh telat, saudara. Ya, saya lupa waktu itu sanksi yang diberikan apa ya. Tetapi kondisi misalnya saya bandingkan dengan kondisi di Singapura, saudara. Itu ada beberapa kantor yang menerapkan pemotongan gaji lah, atau pemotongan poin lah, atau pemotongan nilai performa lah, begitu. Dan budaya on time di tempat saya melayani itu, jemaat-jemaat kalau di kerjaan di kantor itu sangat menghargai waktu. Kalau mau ketemu klien bisa 10-15 menit dia sudah standby, saudara. Baru kliennya datang, hai begitu. Selalu on time. Tapi saya bilang sama mereka, kenapa kalau kegiatan gereja kamu tidak bisa on time? Seakan-akan merasa kalau di gereja kan tidak ada ruginya kalau terlambat. Saudara, ya mungkin kita tidak merasakan sebuah kerugian yang berarti, namun sikap kita dalam beribadah itu sesungguhnya menunjukkan seberapa besar rasa syukur kita, penghormatan kita, cinta kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan engkau dan saya. Saudara, ingat itu baik-baik, saudara. Jika kita sungguh meyakini bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat, maka seharusnya kebenaran itu yang selalu mengobarkan semangat kita untuk mewartakan Injil, bersaksi bagi Kristus di lingkungan sekitar kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Saudara, jika pengetahuan tentang Tuhan itu tidak membuat kita semakin hidup memuliakan Tuhan, kita perlu hati-hati. Sebab mungkin selama ini kita hanya belajar tentang Tuhan, tetapi kita belum benar-benar mengalami karya kasih Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Memuliakan Tuhan berarti merespon kemuliaan Tuhan yang Ia nyatakan kepada kita dengan tepat. Kita melakukannya karena Tuhan itu mulia dan hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Dia. Karena itu, apa komitmen kita? Persembahkanlah hidup kita seutuhnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Saudara, latih diri kita. Latih diri kita untuk terus setiap hari hidup memuliakan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk sungguh-sungguh menghidupi ayat 36b dari doksologi ini. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan telah terlebih dahulu menyatakan dan mengerjakan karya keselamatan itu bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh menghidupi kalimat to God be the glory itu. Karena kami tahu bahwa itulah tujuan semula Engkau menciptakan dan menyelamatkan kami. Mohon Roh Kudus membimbing kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Tuhan kiranya memberkati setiap kita.